Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai konsep dari efficient market hypothesis, ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih resiko risk and return dari kalau kita berinvestasi di Indonesia, ya. Nah, sebetulnya ini sudah saya bahas pada video sebelumnya, ya, pada video pertama tentang grafik ini, gitu ya, tentang diagram ini. Nah, pada dasarnya kesimpulannya adalah semakin beresiko riskier investment, artinya adalah investasi yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, pada dasarnya secara historis terbukti, ya, secara historis memiliki tingkat return yang tinggi juga, gitu ya. Jadi konsepnya high risk high return itu sangat berlaku sekali, ya. High risk and high return, gitu ya. Nah, sekarang dan ini sudah dibuktikan kalau di Indonesia ini juga berlaku, ya. Jadi high risk high return ini konsep di Indonesia juga berlaku. Jadi tidak hanya teori saja, sebagaimana contoh-contoh yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya dari expected return, realized, risk of investment, portfolio dan sebagainya. Nah, ini semua memberikan pengaruh, ya. Ini semua memiliki hubungan yang berkorelasi positif, ya. Jadi apa itu? Resiko tinggi, returnnya juga tinggi. Returnnya tinggi, udah pasti resiko tinggi, gitu ya. Nah, kemudian, dan di sini pun berarti kita bisa simpulkan bahwa karena resiko ini diukur dengan menggunakan standar deviasi, ya. Oleh karena itu, kalau semakin tinggi return, maka standar deviasinya pun akan semakin tinggi, gitu ya, akan semakin tinggi. Nah, seperti itu ya, kira-kira teman-teman. Nah, oke, kita akan coba beralih pada slide selanjutnya, ya. Nah, berbicara terkait resiko, di sini Pak Eci akan menjelaskan mengenai bahwa resiko yang ada di bursa efek itu, tentunya di pasar saham, ya, itu ada dua. Ada yang resiko investasi itu ada dua, ya. Ada yang unsystematic risk dan ada yang systematic risk, ya, seperti itu. Nah, sekarang pada dasarnya, ya, kesimpulannya, ya, dari pembahasan kita sebelumnya bahwa setelah kita mempelajari tentang expected return, resiko dan sebagainya, gitu ya. Kesimpulannya adalah kalau kita hanya berinvestasi pada satu sekuritas saja, let's say di Wika, gitu ya, atau di Waskita atau di Pawon atau di yang lainnya, maka itu sangat kita tentunya itu lebih beresiko dibandingkan apabila kita berinvestasi pada beberapa sekuritas saham, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, dan untuk menurunkan resiko ini, gitu ya, ada banyak cara. Cara yang paling utama adalah bagaimana caranya kita menurunkan resiko, tapi expected rate of return-nya juga nggak turun drastis banget, gitu ya. Karena kan seperti idiom sebelumnya bahwa high risk, high return, gitu ya. Kalau kita turunin resiko, maka return juga akan ikut turun. Nah, gimana caranya agar ketika kita menurunkan resiko ini, si return-nya pun turun, tapi tidak terlalu tajam gitu turunnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu caranya adalah kita melakukan diversifikasi, ya, diversifikasi dari portofolio investasi kita, ya. Nah, diversifikasinya dengan mengukur correlation coefficient, ya, sudah dibahas, ya, pada yang slide yang ini, ya, pada Excel yang ini, ya, cara mengukur portofolio resiko portofolio sama juga mengukur return portofolio ini sudah kita belajar, ya. Nah, dan erat kaitannya dengan correlation coefficient. Ada minus, ada 0, ada 1, ya. Jadi minus 1 ini yang dicari, ya. Jadi kalau kita memiliki portofolio A dan B, kalau minus 1 ini saling berlawanan. Apabila A naik, maka B turun, gitu ya. B turun. Nah, sebaliknya apabila A turun, maka B naik, gitu. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu kalau dia negatif. Tapi kalau dia positif, ya maka saling ini, ya, ikut-ikutan naik, gitu. Yang satu naik, yang lainnya juga naik. Nah, semakin rendah nilai korelasi, maka the greater will be the diversification benefits. Nah, seperti itu, ya.
Nah, maksudnya adalah semakin minus itu justru semakin bagus ya. Itulah yang dicari gitu ya. Kenapa? Ya karena kita akan memiliki portofolio yang aman. Kenapa? Karena market itu tidak bisa ditebak ya. Jangan sangka dia akan naik terus gitu. Ini nggak ada yang kayak gini, ada sih, tapi secara jangka panjang ya, secara jangka panjang ya. Tapi kalau untuk jangka pendek dia bergeraknya gini, naik turun gitu ya. Nah, sehingga apa? Dengan correlation coefficient-nya minus semakin kecil gitu ya, maka apa? Maka dia akan menimbulkan efek yang nanti kita akan ada di tengah-tengah. Nah, gitu ya. Seperti itu. Sehingga return-nya pun akan mendekati ke tengah-tengah gitu ya. Kerugiannya pun akan mendekati ke tengah-tengah gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih contohnya ya. Nah, itulah yang diharapkan dengan adanya diversifikasi dari portofolio kita ya, diversifikasi dari sekuritas investasi kita. Nah, dan di sini resiko tersebut bisa dikurangi dengan adanya diversifikasi gitu ya. Seperti itu. Cuman apabila kita bandingkan gitu ya, bahwa resiko itu tidak hanya resiko resiko dari suatu perusahaan saja gitu ya. Nah, resiko itu ada dua, ada yang unsistematis sama yang sistematis gitu. Nah, kalau yang unsistematis itulah resiko yang tadi kita bahas ya. Itulah resiko yang bisa diversifikasi, yang bisa dikecilin gitu nilainya. Standar deviasinya ROE-nya ini akan turun. Dengan apa? Dengan semakin banyak kita melakukan penambahan dari saham kita gitu ya. Jadi tidak hanya di satu saham saja, tidak hanya di satu saham A misalkan ya, tetapi juga ya A plus B plus C plus D gitu ya. Nah, semakin banyak jumlah sahamnya, maka resikonya ROE-nya akan semakin turun, tapi return-nya juga akan semakin turun gitu ya. IR-nya juga akan semakin turun. Nah, meskipun turunnya itu tidak ya akan terlalu signifikan gitu ya, tidak akan terlalu signifikan ya. Seperti nah inilah yang diharapkan. Nah, dan ketika resiko tersebut mampu kita turunkan dengan diversifikasi, maka dinamakan unsystematic risk ya. Nah, inilah yang dinamakan resiko dari si perusahaan A tadi. A, B, C dan D gitu ya. Nah, kemudian jadi resiko unsystematis itu adalah apa? Adalah resiko perusahaan ya. Jadi pada dasarnya itu resiko yang tidak berkontribusi kepada resiko pasar dan bisa diversified dan bisa dikecilin gitu maksudnya. Itulah yang dinamakan resiko unsystematis ya. Contohnya apa? Jadi ini adalah pada dasarnya resiko yang melekat pada perusahaan. Misalkan kita berinvestasi pada waskita gitu ya. Tadi Wika ya, pada Wika gitu ya. Nah, maka resiko-resiko yang terkait dengan Wika itu resiko tidak sistematis. Contohnya apa? Adanya product recall, ya, misalkan bangunannya retak dan sebagainya, atau jembatan runtuh, kemudian adanya mogok kerja, labor strike, adanya perubahan dari manajemen. Nah, ini semua akan mengganggu proses bisnis dari si Wika, sehingga akan mengganggu kinerjanya Wika, gitu ya. Sehingga kalau ini dihembuskan ke pasar modal, itu terjadi sentimen negatif, bad news, ya. Ketika terjadi bad news, akhirnya apa? Ketika terjadi bad news ya malah akan mendorong saham Wika terkoreksi menjadi lebih rendah. Nah, itulah resiko-resiko itulah yang ada di Wika. Nah, itu dinamakan resiko tidak sistematis. Akan tetapi itu nggak berpengaruh kepada resiko pasar modal Indonesia gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau gitu berarti yang sudah kita pelajari adalah yang ini, yang unsystematic risk. Yang sudah kita pelajari di sini nih ya, di di Excel ini dari mulai expected return contohnya, kemudian realized return, risk of investment, sama risk of portfolio, itu semua adalah untuk mengukur unsystematic risk ya. Yang ini ya, yang standar deviasi dari portofolio ini untuk mengukur unsystematic risk. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau gitu ada lagi yang namanya resiko sistematik gitu ya. Jadi unsystematic risk itu tidak bisa didiversifikasi. Yang bisa diversifikasi. Nah, artinya apa? Resiko-resiko perusahaan tadi, artinya kalau kita berinvestasi hanya di satu perusahaan, Wika saja, maka kita akan menghadapi ini sendirian gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya standar deviasinya besar gitu. Standar deviasinya besar. Nah, gimana cara menurunkannya? Gimana cara menurunkan standar deviasi ini atau risiko ini gitu ya?
Nah, caranya adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio. Jadi dengan melakukan saham kita beliin, jangan cuma di satu aja, tapi kita beliin lebih dari satu. Bisa saham di Wika, kemudian saham di Indofood gitu ya, INDF, atau di saham yang lainnya misalkan sampai 4 saham gitu ya. Nah, tentunya dengan adanya 4 saham ini total resiko portofolionya akan menjadi turun gitu ya. Nah, tetapi return-nya juga akan ikut turun, tetapi tidak akan nggak terlalu signifikan banget lah. Gitu. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, itulah unsystematic risk. Dan sayangnya unsystematic risk tersebut mau kita ada 718 perusahaan di Indonesia ya yang listing di Bursa Efek per 2021 ya. Nah, kurang lebih. Nah, tetapi ini semuanya nggak ngaruh terhadap yang namanya resiko pasar modal kita. Nah, resiko pasar modal kita lah dinamakan systematic risk. Yaitu apa? Resiko yang tidak bisa didiversifikasi, yang tidak bisa diturunin dengan menambah portofolio, menambah jumlah saham kita pada perusahaan lain, ya, dengan melakukan diversifikasi dari saham yang ada di dalam portofolio kita, gitu ya. Nah, itulah dinamakan systematic risk. Nah, sekarang contohnya apa? Contohnya ya tadi ya, systematic risk itu resiko yang melekat pada perekonomian Indonesia, yang melekat pada bursa efek kita, pasar modal kita, ya, yang tidak dipengaruhi oleh resiko perusahaan, ya. Nah, ini adalah resiko yang sifatnya adalah makro level, ya. Jadi kalau yang ini adalah meso, ya, levelnya perusahaan. Kalau yang ini sifatnya makro level, ya, sehingga apa? Adanya perang, adanya resesi, adanya inflasi dan sebagainya, itulah yang dinamakan systematic risk. Nah, resiko berinvestasi di Indonesia itu adalah jumlah dari keduanya, gitu ya. Jumlah dari systematic risk, ya, resiko pasar ditambah dengan unsystematic risk, resiko perusahaan, ya. Nah, ini yang terikat pada company unique events, ya, yang terikat kepada aksi-aksi korporasi ataupun berita-berita terkait dengan perusahaan tersebut, adanya gugatan dan sebagainya, itu bad news banget ya. Nah, tetapi dan itu akan mendorong saham si perusahaan tersebut bergerak turun, ya. Tetapi ya bagaimana dengan si sistematiknya gitu. Nah, ini perlu kita jumlahin juga, ya, perlu kita ukur juga. Turunnya akan lebih gila ya apabila terjadi dalam kondisi pandemi ya. Kalau pandemi kan resiko menjadi besar ya, sehingga akan turunnya secara eksponensial lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah total risk. Total risk itu adalah jumlah antara keduanya ya. Nah, sekarang yang sudah kita pelajari itu kan yang ini ya. Kita ukur dengan menggunakan standar deviasi ya. Notasinya adalah rho gitu ya, rho. Nah, sedangkan untuk systematic risk ini kita tidak pelajari ya. Nah, untuk kelas manajemen keuangannya Pak Eci, nanti kita akan mengukur systematic risk di Indonesia ya. Nah, syaratnya memang kita harus melakukan penelitian satu bursa. Nah, diukurnya gimana? Dengan menghitung beta koefisiennya. Ya, beta koefisien ini apa, Pak? Ini ada dalam rumus CAPM ya. CAPM ini seperti ini ya. Risk free beta dikali market risk premium gitu ya. Risk free-nya berapa, betanya berapa, market risk premium berapa. Nah, risk free ini dari government bonds ya, SUN ya, yang 10 tahun. Kemudian beta ini dari mana? Beta ini dari kita hitung dari regresi ya, betanya ini ya, dari regresi. Kemudian market risk premium ini dapat dari mana? Expected return-nya market atau IHSG ya, kita bisa bilang segitu. Kemudian dikurang dengan si yield dari government bond 10 tahun. Ya, SUN 10 tahun yield-nya berapa gitu ya. Nah, itulah market risk premium ya. Nah, untuk mendapatkan beta kita harus meregresikan semuanya ini ya. Nanti kita dapatlah betanya berapa ya, seperti itu. Nah, itulah beta ini nanti menunjukkannya. Jadi kalau risk free rate-nya ini misalkan dia SUN ya 10 tahun. Nah, betanya ini nanti beta 1 perusahaan pertama sampai beta perusahaan ke 718. Nah, ini nanti beta yang akan kita cari dalam penugasan manajemen keuangan kelasnya Pak Eci. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan unsystematic risk ya. Sehingga apa? Sehingga beta itu pada dasarnya adalah seberapa volatil, seberapa besar ya perbedaan antara return dari si saham kita, tempat portofolio kita berinvestasi, misalkan ada 4 portofolio, 1, 2, 3, dan 4, nanti versus dengan return dari IHSG, gitu ya.
Nah, ini adalah beta ya yang menggambarkan apa? Yang menggambarkan resiko sistematis ya. Seperti itu. Jadi return IHSG ini kan return pasar ya. Nah, kita akan lihat di sini ya di grafiknya. Return IHSG ini kan return pasar ya. Return pasar. Ya, return pasar di sini total risk-nya ya, return pasar. Nah, dikurangi dengan return yang diperoleh dari portofolio kita. Portofolio kita kan 1, 2, 3, dan 4 ini ya. Nah, itu menggambarkan diversifikasi, unsystematic risk. Nah, sehingga yang tersisa adalah yang systematic risk ya. Nah, itu beta itu adalah selisih antara return sistematis dikurang dengan return IHSG atau total risk ya. Seperti itu. Nah, itu adalah kaitannya antara systematic risk dan total risk ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mengukur beta itu dengan menggunakan rumus CAPM ya. CAPM ini apa? CAPM ini Capital Asset Pricing Model ya. Tadi sudah kita jelaskan. Risk free tambah beta kali market risk premium ya. Nah, pada dasarnya risk free ini bisa didapatkan dari Bloomberg ya. Bloomberg ini ada data yield harian sampai mingguan dan bulanan dan tahunan. Dari apa? Dari government bonds di Indonesia yang 10 tahun ada, 5 tahun ada, berbagai macam tahun ada gitu ya. Itu di Bloomberg. Bahkan menyediakan beta juga market risk premium juga. Makanya ini mahal. Kita bayar mahal untuk bisa langganan Bloomberg. Sayangnya di PK Instan setahu saya belum menyediakan fasilitas ini ya. Dulu ada, cuman nggak tahu sekarang ya. Nah, oke. Akhirnya gimana? Akhirnya ya mau tidak mau kita cari alternatif ya untuk mencari kalau kita mau melakukan penelitian pasar modal Indonesia ya mau tidak mau kita harus cari alternatif. Market risk premium bisa download di riskpremia.com ya, riskpremia. Ya, kemudian juga betanya ini bisa di-download dari si Yahoo Finance ya atau apa Google Finance juga bisa. Risk free rate-nya juga bisa dari Market Risk Premia ya, Risk Premia. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan Anda coba-coba saja situsnya dan dicari itu apakah ada risk free-nya, betanya dan market risk premium-nya ya, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa resiko yang sudah kita pelajari itu adalah resiko yang unsystematis ya. Di mana unsystematis ini dengan bertambahnya jumlah portofolio maka nilainya akan semakin kecil ya. Resikonya akan semakin kecil loh resikonya ya. Tapi dampaknya nah ini resiko akan semakin kecil ya. Ini kan standard deviations ya. Resikonya akan semakin kecil. Nah, tetapi ingat rumusnya high risk, high return ya. Returnnya pun akan ikut kecil gitu ya seperti itu. Nah, tetapi kalau si total apa systematic risk semakin banyak portofolio nggak ngaruh, dia jumlahnya tetap sekian. Nah, ini menggambarkan resiko yang level makro ya, resiko level makro ya seperti itu. Oke, itu saja kesimpulannya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.